Selamat ketemu kembali bersama dengan saya di podcast saya, dan kali ini saya ingin membahas mengenai apa yang baru saja terjadi di Malaysia, yaitu pergantian Perdana Menteri setelah pada periode sebelumnya ada 3 Perdana Menteri di Malaysia yang menjabat dalam satu periode 5 tahun, yaitu Tun Mahathir Mohamad, kemudian digantikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemudian digantikan lagi oleh Dato Ismail Sabri Yaakob. Dan sekarang setelah pilihan raya umum 15 kemarin, Anwar Ibrahim kemudian bisa menjadi Perdana Menteri. Sudah dilantik oleh yang di Pertuan Agung, yaitu Raja di Malaysia. Seperti kita ketahui bahwa Malaysia itu adalah sebuah negara dengan sistem monarki konstitusional. Jadi di sana ada raja-raja yang memegang tampuk kepemimpinan eksekutif dalam konteks kepala negara, yang kalau nggak salah kerajaannya itu bergiliran, yang menjadi raja di Malaysia untuk seluruh wilayah persekutuan, karena negara Malaysia adalah negara persekutuan, beda dengan Indonesia ya, negara kesatuan. Mereka adalah negara persekutuan yang terdiri dari negara-negara bagian. Itu terdiri dari beberapa, kalau tidak salah ada 9 kerajaan, dan salah satu dari antara raja dari 9 kerajaan itu biasanya menjadi yang di Pertuan Agung atau menjadi raja untuk wilayah persekutuan, kepala negara Malaysia untuk 5 tahun secara bergantian. Yang sekarang adalah Sultan Abdullah Riayatuddin bin Sultan Billah kalau nggak salah ya. Kalau yang sebelumnya adalah Sultan Muhammad V ya, pada saat Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri itu. Ya, Sultan Abdullah Al-Riayatuddin bin Sultan Billah kalau nggak salah sekarang ya. Ada beberapa raja-raja lain dan itu biasanya berganti-gantian. Nah, kemenangan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ini bagi saya penting untuk saya ulas dan menarik bagi saya. Dan saya ikut bergembira. Kenapa? Karena ini melewati masa-masa yang cukup lama, sekitar 24 tahun ya. Sejak 98, sejak Anwar Ibrahim didepak oleh Mahathir Mohamad, setelah dia menjadi timbalan Perdana Menteri atau wakil Perdana Menteri dan menjadi pejabat Perdana Menteri sementara pada saat Mahathir Mohamad cuti selama 2 bulan kalau tidak salah. Nah, dia setelah itu hubungan mereka mengalami perbedaan pendapat yang cukup tajam, dan Anwar Ibrahim menginginkan reformasi di Malaysia karena pada saat itu Mahathir Mohamad memerintah hampir mirip dengan Soeharto, yaitu penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Ya, bahkan Mahathir Mohamad pernah memenjarakan Lim Guan Eng dan Mat Sabu atau Muhammad Sabu pada zaman dulu, karena Muhammad Sabu adalah waktu itu masih menjadi kader dari Parti Islam Se-Malaysia atau PAS, dan Lim Guan Eng dari dulu tetap menjadi Democratic Action Party ya, nama partainya. Dia menjadi pengerusi di sana atau pimpinan lah kira-kira di sana. Mereka tertangkap dalam operasi Lalang pada saat itu, ditangkap dan dimasukkan ke penjara selama bertahun-tahun. Yang unik adalah Anwar Ibrahim adalah bagian dari UMNO. UMNO itu seperti Golkar pada zaman Orde Baru, yaitu satu-satunya partai penguasa di Malaysia yang berkuasa selama puluhan tahun. Dan Anwar Ibrahim yang lahir pada tahun 1947 ini, dia pertama kali menjadi anggota parlemen itu tahun 80-an kalau nggak salah ya, atau 70-an gitu. Nah, kemudian dia setelah menjadi anggota parlemen, dia kemudian meniti karir menjadi menteri
Pemuda dan Olahraga. Kemudian setelah itu dia menjadi Menteri Pendidikan. Sebelum menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dia menjadi Wakil Menteri dulu ya, timbalan Menteri. Kemudian menjadi Menteri Keuangan. Nah, disinilah dia cukup bersinar Anwar Ibrahim ini menjadi Menteri Keuangan, dan dia dicap oleh Eropa sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik di dunia pada saat itu. Jadi Anwar Ibrahim adalah Menteri Keuangan terbaik pada saat itu. Nah, kemudian setelah menjadi Menteri Keuangan, dia juga menjadi Wakil Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri. Bayangkan begitu dia dekatnya dengan UMNO, menjadi partai penguasa, menjadi bagian dari partai penguasa pada saat itu. Tetapi kemudian dia merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam mengelola negara atau mentadbir dalam bahasa Malaysia. Kemudian dia menggagas satu perubahan yang tidak disetujui oleh Mahathir Muhammad yang kala itu masih berkuasa dan masih gagah. Gitu ya, dia seperti Soeharto, dia bisa menyingkirkan siapa saja. Nah, ketika mereka berantem, ketika mereka berbeda pendapat, Mahathir memasukkan Anwar Ibrahim ke penjara dan berkali-kali. Bukan sekali tapi berkali-kali. Kurang lebih 11 tahun lah Anwar Ibrahim melewatkan waktunya di dalam penjara. 11 atau 10 tahun lah dia melewatkan waktunya di dalam penjara sebelum dia mendapatkan pengampunan dari yang di Pertuan Agung Sultan Muhammad V pada tahun 2018 kalau saya tidak salah. Kemudian dia bisa bebas. Nah, yang paling berjasa dalam perjuangan Anwar Ibrahim itu yang saya tidak bisa lupakan tentu adalah istrinya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana relationship goals, bukan yang mesra-mesraan menye-menye. Relationship goals itu yang begini. Pada saat Anwar Ibrahim masuk penjara, dia kan setelah didepak oleh Mahathir kemudian mendirikan partai namanya Partai Keadilan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat atau PKR. Yang sekjennya orang Batak, Saifuddin Nasution, ya, Setiausaha Agungnya. Namanya Setiausaha Agung kalau di sana sekjen. Dia orang Batak namanya Saifuddin Nasution. Nah, pada saat Anwar di dalam penjara, yang memimpin Parti Keadilan Rakyat ini adalah istrinya yang bernama Wan Azizah Wan Ismail. Dato Wan Azizah Wan Ismail. Bayangkan selama suaminya masuk dalam penjara, dia harus mengelola partai ini. Dia harus menjadi pimpinan dari Pakatan Rakyat dulu namanya ya. Pakatan Rakyat itu terdiri dari Parti Keadilan Rakyat, kemudian DAP, kemudian PAS, Parti Islam se-Malaysia. Mereka menjadi oposisi dari Barisan Nasional yang terdiri dari UMNO, MCA, dan MIC. Lalu kalau nggak salah GPS juga pada saat dulu ikut ya, gabungan Parti Sarawak, Sabah. Mereka juga kalau nggak salah ikut dalam bagian menjadi Barisan Nasional, tapi kemudian memisahkan diri kalau tidak salah. Tapi saya kurang begitu persis paham mengenai hal ini ya. Mungkin saja dari sejak awal mereka tidak bergabung dalam Barisan Nasional, tapi bergabung dalam pemerintahannya saja. Nah, pada tahun 2012, kalau tidak salah saya mengamati, pada saat Najib Razak mulai menjadi Perdana Menteri, kan setelah Tun Mahathir itu kemudian Pak Lah atau Abdullah Badawi ya. Abdullah Badawi pada saat itu Pak Lah, kemudian setelah Pak Lah itu Najib Razak. Sejak tahun 2012 kalau tidak salah sudah mulai ada gerakan dari teman-teman kita di Malaysia, gerakan untuk reformasi yang lebih masif. Pada saat itu saya mengetahui ada beberapa nama lawyer ya, seperti Michelle Yesudas, kemudian Melissa Sasidaran, kemudian Tian Chua, kemudian siapa lagi, ada beberapa yang tergabung dalam Lawyers for Liberty. Kemudian ada juga satu orang India atau ya India Pakistan begitu, yang kemudian menjadi ketua SPRM pada saat Mahathir menjadi
Perdana Menteri untuk yang kedua kali. Pada tahun 2012 itu ada gerakan namanya Gerakan Bersih 10, yang kemudian pada tahun 2016 sampai 2018 kalau tidak salah itu berubah menjadi Gerakan Bersih 20. Saat itu saya masih ingat kepala polisi negara pada saat itu namanya Khalid Abdullah, atau nama akun Twitternya itu Kebab, ya. Dia menangkapi banyak sekali aktivis-aktivis pada saat itu, termasuk juga misalnya sudah dipanggil Rafizi Ramli, anggota PKR, juga ditangkap. Kemudian pada saat itu juga ada beberapa yang ditangkapi oleh rezim dari Najib Razak, yang pada saat itu dia diduga melakukan korupsi sebesar 2,6 billion ringgit, ya. Yang kalau di total keseluruhannya kasus 1MDB dan SRC, dia terlibat dalam dua kasus, 1MDB dan SRC. Itu sekitar 10 triliun kalau tidak salah, ya. Pada saat itu semua bergerak melawan Najib Razak. Ya, semua sudah mulai gelisah dan resah. Bahkan Mahathir Mohamad yang sudah turun dari politik, dia mulai banyak lagi bicara tentang politik, dia mulai melakukan perlawanan. Dan kemudian pada tahun 2018 muncullah pilihan raya umum ke-14, sudah waktunya. Nah, pada saat itu kemudian ada perbedaan pendapat nampaknya antara Mat Sabu dengan Tuan Guru Hadi Awang. Jadi pimpinan PAS ini namanya Tuan Guru Hadi Awang. Muhammad Sabu ada perbedaan dengan Tuan Guru Hadi Awang. Kemudian dia membuat Hadi Awang ini mungkin enggan bekerja sama dengan DAP, ya, dengan partai DAP yang basisnya adalah partai orang-orang Cina di sana dan orang India kalau nggak salah. Nah, kemudian Muhammad Sabu ini membuat partai baru yang bernama dengan Partai Amanah, ya. Kemudian Tun Mahathir Mohamad membuat partai baru yang bernama Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau PPBM. Nah, PKR, DAP, PPBM, dan Parti Amanah pada saat itu tahun 2018 itu mereka bergabung dalam Pakatan Baru. Bukan Pakatan Rakyat lagi, tetapi Pakatan Harapan. Dan mereka memenangkan mereka memenangkan pilihan raya. Kemudian Tun Mahathir diangkatlah menjadi Perdana Menteri. Pada saat itu terjadi konsensus sebetulnya bahwa Tun Mahathir hanya akan menjabat sekitar setahun saja, dan setelah itu dia akan menyerahkannya kepada Anwar Ibrahim setahun atau 2 tahun. Kemudian dia akan menyerahkan kepada Anwar Ibrahim tampuk kepemimpinan Pakatan Harapan sekaligus juga jabatan Perdana Menteri. Seharusnya itu terjadi, ya. Ini jadi Anwar Ibrahim pada saat itu udah keluar, ya, tahun 2018. Nah, tapi kemudian ada pengkhianatan di dalam PKR, yang kemudian juga pengkhianatan di dalam PPBM, partainya Tun Mahathir. Sehingga pada saat itu Tun Mahathir entah bagaimana caranya dia kemudian turun menjadi Perdana Menteri. Ada seorang yang bernama Azmin Ali di Partai Keadilan Rakyat, kemudian Zuraida kalau tidak salah, beberapa orang lagi lah, ya, nama-namanya mungkin saya tidak tepat, tapi ada beberapa orang, sekitar 10 orang dari PKR menarik diri dari koalisi Pakatan Harapan yang pada saat itu sedang memerintah, ya. Kemudian mereka menarik diri, kemudian itu yang disebut dengan pada saat itu sebagai sebuah pengkhianatan yang disebut dengan langkah Sheraton, karena mereka bertemu di Hotel Sheraton. Kemudian mereka menarik diri, kemudian mereka membentuk blok baru, blok koalisi baru dengan Barisan Nasional, yang adalah oposisi mereka pada saat 2018 mereka. PRU, Pilihan Raya Umum. Kemudian mereka bergabung PPBM dengan Barisan Nasional, kemudian dengan PAS. Mereka membentuk Perikatan Nasional dan mereka kemudian menguasai pemerintahan di Malaysia dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tetapi itu pun tidak lama, karena kemudian di dalam parlemen terjadi gejolak sehingga
beberapa menarik dukungan terhadap Muhyiddin Yassin. Kemudian Muhyiddin Yassin harus step down sebagai Perdana Menteri, kemudian digantikan oleh Ismail Sabri dari UMNO, dari Barisan Nasional. Jadi Barisan Nasional kembali berkuasa pada saat itu. Nah, kemudian terjadilah pilihan raya umum 15 ini, dan pada pilihan raya umum 15 ini juga nggak mudah loh langkah Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ini ya. Karena Pakatan Harapan hanya mendapatkan 82 kursi di parlemen. Ada 222 kursi parlemen di Malaysia. Sehingga siapapun koalisi dia harus menguasai 112 kursi di parlemen untuk bisa menunjuk seorang Perdana Menteri dari koalisinya. Ada 82. Nah, kalau tidak salah saya nonton waktu itu dari GPS Sarawak itu sudah mengumumkan bahwa mereka akan membentuk pemerintahan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri lagi. Karena Tan Sri Muhyiddin Yassin ini memimpin Perikatan Nasional, Koalisi Perikatan Nasional yang mendapatkan 73 kursi. Pakatan Harapan 82, Perikatan Nasional 73 kursi, kemudian Barisan Nasional 30 kursi, kemudian GPS mendapatkan 22 kursi, kemudian Warisan kalau nggak salah 3 kursi, kemudian GRS Gabungan Rakyat Sarawak dia mendapatkan 6 kursi, kemudian Independen kalau nggak salah 4 kursi, sehingga semuanya 222. Nah, pada saat itu Abang Johari, pimpinan dari GPS, menyatakan bahwa GPS sudah siap untuk membentuk pemerintahan bersama-sama dengan Koalisi Perikatan Nasional. Dengan hitungannya adalah GPS mendapatkan 22 kursi, kemudian Barisan Nasional 30 kursi, kemudian Perikatan Nasional 73 kursi, sehingga mereka sudah cukup melebihi 122. Kalau Muhyiddin Yassin kemarin bilang dia mendapatkan sekitar 115 kursi katanya gitu. Nah, tetapi kemudian Barisan Nasional ternyata berkomunikasi dengan Anwar Ibrahim. Dan 10 anggota Barisan Nasional yang sudah mendukung Muhyiddin Yassin itu kemudian pada tanggal 24 kemarin, 23 atau 24 kemarin mereka menarik dukungannya dari Muhyiddin Yassin sehingga kurang. Nah, kemudian disinilah peranan raja atau yang di Pertuan Agung yang bijaksana di Malaysia ini adalah satu fenomena yang cukup bagus untuk dipelajari untuk sistem parlementer. Raja memanggil para anggota parlemen secara pribadi. Tetapi yang datang hanya 3 orang dari Barisan Nasional dari 30 itu untuk menyampaikan mungkin maksud mereka, dan mereka kelihatannya mendukung Anwar Ibrahim. Jadi kalau 30 plus 82 itu sudah 112 toh. Sudah cukup sebetulnya untuk membentuk koalisi. Kemudian datang juga perwakilan GPS kepada Raja, menyatakan bahwa dia tunduk kepada titah raja. Jadi pada saat itu raja bertitah bahwa kepada seluruh parti, pimpinan parti, supaya mereka membentuk kerajaan yang inklusif, yang mengayomi semua kaum. Ya, sementara ada slogan dari PAS dan Perikatan Nasional itu, mereka tidak ingin ada DAP di dalamnya, DAP. Sementara raja bertitah untuk membentuk sebuah pemerintahan persatuan atau kerajaan persatuan gitu loh, kerajaan yang bersatu dari berbagai unsur. Nah, inilah yang tidak diikuti oleh Perikatan Nasional, sehingga kemudian raja memanggil Barisan Nasional dan GPS ya untuk meminta pendapat mereka. Bagaimana ini keadaan yang seperti ini? Karena raja tidak boleh ikut politik praktis, dia tidak boleh menentukan bagaimana politik ini harus berjalan di Malaysia. Tidak, dia hanya memberikan satu nasihat-nasihat saja dan bertitah yang titahnya tidak merujuk kepada politik praktis. Setelah raja itu bertemu dengan GPS dan Barisan Nasional, kemudian yang di Pertuan Agung mengumpulkan seluruh raja-raja untuk bermesyuarat atau bermusyawarah
bertemu mereka, raja-raja dari seluruh 9 negeri itu, plus yang di Pertuan Agung. Tentunya dengan yang di Pertuan Agung menjadi 9, dia memanggil raja-raja untuk berkumpul di istana. Kemudian setelah itu muncullah nama Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan kemudian Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri. Sangat penting bagi kita yang mau jalan-jalan ke Malaysia untuk mengetahui bagaimana politik di Malaysia ini berjalan. Karena kalau yang berkuasa adalah PAS dan Perikatan Nasional, itu ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan di Malaysia ya. Karena Malaysia akan dipenuhi dengan nuansa religius ya. Satu-satunya negara bagian yang menerapkan hudud adalah Perlis, yang di dalamnya berkuasa PAS ya. Dan ada kekhawatiran rakyat Malaysia bahwa kalau PAS berkuasa nanti hudud itu akan menjadi hukum nasional di persekutuan. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh rakyat Malaysia. Dan ini tidak terjadi. Dengan naiknya Anwar Ibrahim, tidak terjadi ya. Nah, naiknya Anwar Ibrahim ini bagi saya adalah satu puncak dari perjuangan lama sekali rakyat Malaysia untuk mendapatkan reformasi. Karena idenya Anwar Ibrahim adalah negara tanpa rasuah, negara tanpa korupsi. Kemudian fokus dia kemarin kalau kita dengarkan pidatonya, dia akan fokus pada ekonomi, dan ini adalah perjuangan selama bertahun-tahun. Dia dipenjara selama 10 tahun. Kemudian orang-orang di luar, para penyokong-penyokongnya, pendukungnya berjuang berpuluh-puluh tahun menjadi pembangkang atau oposisi. Dan saatnya sekarang mereka memerintah. Saya turut bergembira karena ini adalah sebuah jalan cerah bagi Malaysia untuk mendapatkan reformasi ya. Najib sudah dipenjara, Najib Razak, mantan Perdana Menteri, dan rekan-rekannya nanti akan menyusul. Dan Najib dipenjara untuk kasus SRC, belum lagi untuk kasus 1MDB ya. Sekarang masih terus diselidiki oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, atau kalau di kita namanya KPK. Jadi tahniah, congratulations buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selamat juga tahniah buat rakyat Malaysia. Anda semua sudah mendapatkan jalan cerah untuk reformasi. Semoga ke depan ini Malaysia bebas dari korupsi. Indonesia masih berjuang keras karena di bawah Jokowi juga ternyata praktek-praktek korupsi masih aman-aman saja. Tidak ada bedanya Jokowi dengan presiden-presiden lain. Bedanya Jokowi adalah membangun jalan tol lebih banyak, itu saja. Ya, saya pendukung Jokowi 2 periode, 2014 dan 2019, tapi itu tidak membuat saya kehilangan daya kritis saya untuk mengkritik Jokowi ya. Dan Jokowi yang pertama katanya mengucapkan selamat kepada Anwar Ibrahim. Sekali lagi selamat Pakatan Harapan, tahniah Anwar Ibrahim. Selamat mentadbir negara Malaysia. Kiranya Tuhan memberkati semua langkah-langkah yang dibuat oleh saudara Dato' Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya sebagai salah seorang warga negara Indonesia yang cukup lama menyaksikan perjuangan Bapak Anwar Ibrahim ini, cukup gembira dengan perkembangan yang sekarang, dan semoga ini menjadi satu langkah yang baik untuk rakyat Malaysia. Sekali lagi, tahniah. God bless.